Mertua dan suami sekongkol buang aku di Paris, agar bisa menikah lagi dengan wanita lain. Setahun kemudian mereka menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah. Mari kita mulai kisahnya sekarang. Pada malam itu, hujan rintik turun pelan-pelan, membasahi kaca jendela apartemen mungil mereka di kawasan Jakarta Selatan. Suaranya yang lirih mengisi keheningan kamar ketika Aldo duduk di sisi ranjang. Matanya tak lepas dari sosok Selena yang baru saja selesai membasuh wajahnya di kamar mandi. Ia meraih tangan istrinya, menggenggam hangat, lalu mengecupnya dengan perlahan, seolah ingin meredakan segala gelisah yang terpendam. "Kamu kelihatan lelah banget akhir-akhir ini," bisiknya lembut. "Kita sudah terlalu lama hidup dalam tekanan. Paris bisa jadi tempat kamu bernapas lagi, Sel, mulai dari awal." Selena menatap suaminya dalam diam. Raut wajahnya menyeratkan keletihan, namun ada kilau halus di matanya, seperti secercah harapan yang belum padam. Suaranya lirih saat bertanya, "Ini semua karena aku sering nangis, ya? Atau karena mama terus nyindir soal anak?" Aldo mengangguk kecil sambil menyentuh pipinya yang masih dingin karena air. "Bukan karena itu. Aku cuma pengen kamu bahagia, itu saja. Perjalanan ini mungkin bisa jadi titik balik buat kita berdua." Keesokan paginya, Bu Rizka datang sambil menggandeng koper besar berwarna merah marun yang masih terbungkus plastik bening. "Ini buat kamu, Selena. Mama juga udah urusin paspor dan visa kamu. Jadi kamu nggak perlu ribet," katanya sambil menepuk pelan bahu menantunya. Senyumnya tampak tulus, namun tatapannya tak berani menatap lama-lama. Selena memeluk koper itu erat, dihantui perasaan yang campur aduk. Ada secuil harapan bahwa mungkin ini adalah awal dari perbaikan, hubungan yang retak sejak kehilangan besar 6 bulan silam. Bayangan dirinya berjalan menyusuri tepi sungai Seine dengan mantel hangat dan syal rajutan sendiri perlahan memenuhi benaknya. Ia tak menyadari bahwa di balik tatapan lembut Aldo dan perhatian penuh misteri dari ibu mertuanya, telah tersimpan satu rencana dingin yang diam-diam menunggu untuk dijalankan. Dan ketika pesawat perlahan menembus langit, meninggalkan tanah air yang tenggelam di balik awan tipis, Selena memejamkan mata, tak menyangka bahwa ia sedang menuju tempat yang jauh lebih sunyi dari yang pernah ia bayangkan. Tempat yang akan merobek sedikit demi sedikit hatinya, hingga tak tersisa lagi rasa pulang. Hari pertama di Paris menyambut Selena dengan langit kusam dan angin musim semi yang tajam menusuk kulit. Ia berdiri diam di balkon kamar hotel mungil yang katanya dipesan langsung oleh Aldo. Dari kejauhan, siluet menara Eiffel terlihat samar di balik kabut. Tubuhnya menggigil, kedua tangannya saling memeluk. Ia terus menekan nomor yang sama di ponselnya, berulang kali, hanya untuk mendengar nada sambung panjang yang tak pernah dijawab. Ia menarik napas pelan, menggigit ujung bibir, lalu berbisik pada dirinya sendiri, mungkin dia lagi sibuk, mungkin ketiduran. Di hari kedua, Selena turun ke kafe kecil di lantai bawah untuk membeli sarapan ringan. Ia memesan croissant dan secangkir teh, lalu menyodorkan kartu debit ke kasir. Transaksi gagal. Ia mencoba kartu lainnya. Sama saja. Wajahnya menegang, jantungnya berdetak tidak beraturan. "Paling sistem bannya gangguan," ujarnya dengan senyum canggung yang dipaksakan. Untung masih ada sisa uang tunai dari Aldo yang diselipkan ke dompet sebelum keberangkatan. Malam menjelang, dan ia kembali mencoba menelepon. Puluhan kali. Namun kali ini bukan lagi nada sambung yang terdengar, melainkan suara operator, nomor tidak bisa dihubungi. Ia mengecek WhatsApp, semua pesan hanya centang satu. Ia mengetik email singkat, berharap ada balasan. Tidak ada. Rasa dingin menjalari punggungnya. Ia membaringkan diri di kasur hotel yang sempit, menatap langit-langit seperti orang linglung, berdoa agar esok pagi segalanya kembali seperti semula. Di hari ketiga, ponselnya kehilangan sinyal sama sekali. Selena membawa perangkat itu ke toko provider terdekat. Pramuniaganya menjelaskan dalam bahasa Inggris terbata, bahwa kartu SIM miliknya sudah tidak aktif. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Ia melangkah keluar toko dengan mata berkaca, langit Paris tetap kelabu, tapi kini tampak seperti penjara tanpa jeruji, dingin dan tak bersuara.
Memasuki hari kelima, tubuhnya mulai lemas, kehilangan tenaga karena kurang tidur dan perut yang jarang terisi. Ia berdiri terpaku di depan mesin ATM, mencoba memasukkan PIN lagi dan lagi, padahal tahu hasilnya akan tetap sama, akses ditolak. Selena akhirnya terduduk di tepi trotoar, memeluk lututnya sendiri, pandangannya kosong. Saat itu, satu nama muncul di benaknya, Ira, sahabatnya sejak remaja. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia meminjam ponsel milik resepsionis hotel. "Ra, bisa tolong bantu cari tahu kenapa Aldo gak bisa dihubungi? Aku juga gak bisa akses rekening." Di ujung telepon, hanya terdengar napas berat. Lalu suara Ira terdengar serak dan lambat. "Sel, kamu harus kuat, ya. Tapi kamu harus tahu yang sebenarnya. Aldo, dia udah nikah. 3 hari setelah kamu pergi. Sama cewek yang dulu pernah kamu curigai. Nikah diam-diam." Selena membeku. Segalanya seperti mendadak beku. Suara-suara di sekelilingnya lenyap, hanya kalimat Ira yang berputar-putar dalam kepalanya. Matanya terbuka lebar, tapi air mata tak kunjung jatuh. Ia seperti bukan dirinya lagi, duduk diam di dunia asing yang tiba-tiba menjadi hampa. Dan ketika ia menutup telepon dengan tangan gemetar, wajahnya nyaris tanpa warna, ia tenggelam dalam keheningan yang menyayat. Baru saat itu ia sadar, dirinya benar-benar telah ditinggalkan, terbuang, di kota yang tak menawarkan pelukan, hanya kesepian yang menggema tanpa henti. Langit malam Paris tampak berat dan kelam, seperti memantulkan luka hati Selena yang masih menganga. Hujan mengguyur tanpa ampun, menetes di wajahnya yang pucat dan membasahi jaket tipis yang belum kering sejak semalam. Ia duduk diam di bangku kayu yang letaknya tak jauh dari stasiun Gare de Lyon. Pandangannya tertuju pada sepatu dekil yang berlumuran lumpur. Tangannya yang menggigil erat menggenggam roti kering yang ia beli pagi tadi dari toko serba diskon di pojokan jalan. Di sekitarnya, orang-orang berlalu tanpa peduli. Beberapa berjalan cepat, payung di tangan mereka melindungi dari hujan. Sebagian lain tertawa sambil berpelukan di balik mantel tebal. Tak ada yang memperhatikan keberadaan seorang perempuan yang duduk diam, kuyup, dengan tatapan kosong yang seolah menembus jalanan gelap di depannya. Tak satu pun bertanya siapa dia, atau mengapa ia terlihat seperti patah di tengah dunia yang tak berhenti bergerak. Ujung hidungnya memerah, dan embusan napasnya terlihat mengepul seperti uap. Ia menarik lutut, memeluk dirinya sendiri agar sedikit lebih hangat. Tak ada suara lain yang terdengar kecuali bunyi halus jarum jam dari arah menara gereja tua di kejauhan, dan gemericik air hujan yang mengenai daun-daun di belakang tempat duduknya. Malam itu, hanya waktu dan hujan yang menyertainya, dua hal yang tampak enggan beranjak. Uang tunai yang masih ia miliki tinggal recehan. Ia memilih membayar kamar sempit di lantai atas bangunan tua beraroma lembab, dindingnya bernoda dan catnya mengelupas. Kamar itu hanya berisi kasur tipis, selimut yang nyaris tak menghangatkan, dan jendela tua yang tak bisa ditutup sempurna. Saat malam menjelang, Selena duduk di sudut ruangan, bersandar pada tembok dingin, memandangi hujan yang belum reda dari balik jendela kusam. Cahaya dari lampu jalan memantulkan bayangan samar menara Eiffel yang berdiri jauh di ujung kota. Dari tempatnya berada, monumen itu tak terlihat megah, melainkan seperti bayangan tinggi yang muram, mengawasi dunia dari kejauhan. Ia menyeka embun dari kaca dengan telapak tangannya, lalu menyandarkan dahi ke sana. Angin malam masuk melalui celah kecil jendela, menyusup ke kulitnya yang letih. "Paris ini indah tapi menusuk," gumamnya lirih. Suaranya mengandung tawa getir yang nyaris tak terdengar. Matanya sembab, tapi sorotnya mulai mengeras. "Kalau mereka pikir aku akan roboh di sini, mereka keliru." Ia menarik jaketnya yang sudah mulai robek di bagian lengan, menggigit bibir untuk menahan dingin yang menyiksa. Dengan nada nyaris tak terdengar, namun mengandung tekad yang mengeras dalam dada, ia berkata, "Kalau mereka bisa menyingkirkan aku seperti benda tak berguna, aku akan buktikan aku punya nilai." Dan ketika suara sirene memecah sunyi dari arah kejauhan, Selena mengangkat kepalanya. Pandangannya tak lagi tertuju ke belakang, tapi ke depan, menuju malam yang masih panjang dan penuh kemungkinan. Paris belum tahu siapa dia. Tapi Selena tahu satu hal pasti, ia tidak akan selamanya jadi sosok tak terlihat yang menangis dalam hujan. Pagi di Paris masih menyisakan dingin dari malam sebelumnya. Langit belum membuka warnanya sepenuhnya,
dan jalanan sempit di distrik tempat Selena menumpang tinggal hanya dipenuhi suara roda troli dari pasar terdekat dan sayup-sayup burung camar yang terbang rendah. Ia berdiri diam di depan sebuah tempat cuci pakaian tua. Bangunannya kecil, cat tembok mulai pudar, namun aroma deterjen dari dalam membawa ketenangan yang aneh. Ia mengembuskan napas panjang, lalu mendorong pintu masuk dengan hati-hati. Di balik meja kasir, berdiri seorang wanita parubaya dengan apron hitam kusam dan kerudung tipis berwarna krim. Wajahnya keras, sorot matanya tajam, tapi ada sisa kelelahan yang membuatnya terlihat lebih manusiawi daripada menakutkan. Selena menyapa dengan suara lirih, mencoba menggabungkan kata-kata dalam bahasa Prancis yang ia pelajari dari aplikasi gratis dan brosur bandara. "Madam, saya bisa menjahit. Kalau ada pakaian rusak, saya bisa bantu." Si pemilik toko menatapnya dengan kening berkerut. "Kami tak butuh orang," jawabnya tegas tanpa memberi ruang untuk diskusi. Ia kembali merapikan pakaian lipatan. Tapi mata Selena menangkap sesuatu. Sebuah seragam kerja dengan resleting rusak, tergantung malas di sandaran kursi kayu di sudut ruangan. Ia menunjuk ke arah itu dengan tenang. "Boleh saya betulkan? Tak usah bayar. Kalau hasilnya bagus, Madam boleh pertimbangkan lagi." Tatapan si wanita menyipit, menimbang. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, ia menyeret kursi itu ke depan. "Silakan." Suaranya terdengar seperti ujian. Selena membuka tas kecilnya. Di dalamnya ada jarum, benang, gunting mungil, semua benda kecil yang ia bawa dari rumah, warisan dari hari-hari gelap yang membentuknya. Meski jemarinya gemetar karena gugup, gerakannya cepat dan terampil. 20 menit berlalu, dan resleting yang tadinya lepas kini menyatu dengan jahitan yang halus, nyaris tak terlihat. Perempuan itu menatap hasilnya lama. Lalu dengan satu anggukan pendek, ia berkata, "Besok pagi datang lagi. Ada 5 celana perlu dirapikan." Dari momen kecil itulah perlahan arah hidupnya bergeser. Selena mulai menghabiskan sore di ruangan belakang toko, duduk di bangku tua, menyulam celana robek, memperbaiki blus sobek, mengganti kancing yang hilang. Uang yang ia terima tidak banyak, cukup untuk sekeping roti, kopi instan, dan 1 gulungan benang warna-warni. Namun bagi Selena, setiap jahitan yang ia buat bukan hanya untuk pakaian, melainkan untuk merajut kembali dirinya yang pernah tercerai. Kini, malam tak lagi terasa begitu membekukan. Ia mulai menyimpan potongan-potongan kain bekas milik pelanggan yang tak kembali. Diam-diam, ia menatanya. Di lantai kamar sempit dengan dinding lembab itu, ia menggambar pola, menyusun ide-ide yang selama ini hanya hidup dalam bayangan. Dengan hati-hati, ia menjahit satu demi satu potongan, dengan ketelitian, dengan kesabaran, dan dengan keyakinan yang tumbuh pelan. Suatu pagi, ia berdiri di depan laundry itu, memandangi etalase kecil di sebelah pintu masuk. Di sana tergantung sebuah gaun biru tua, potongannya sederhana, anggun, dengan leher membulat lembut, lengan setengah, dan detail lipatan halus di bagian pinggang. Tidak ada merek, tidak ada harga, hanya satu gaun, satu kesempatan. Dan saat sinar matahari pagi memantul di permukaan kaca, menyorot kain biru hasil tangannya sendiri, Selena akhirnya tersenyum. Senyum tipis, tapi tulus, seolah berkata kepada dirinya sendiri, luka ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Siang itu, Paris menyambut dengan langit cerah dan cahaya matahari yang menari lembut di antara bangunan tua berjendela besar yang terbuka lebar. Di dalam sebuah laundry kecil, Selena sedang menyapu lantai ketika bel pintu berdenting pelan. Seorang perempuan muda melangkah masuk, penampilannya rapi, rambut sebahu dikuncir sederhana, kamera tergantung di leher, dan sorot matanya menyeratkan rasa ingin tahu yang besar. Ia berhenti di depan etalase kecil di samping meja kasir, lalu membungkuk, menatap sebuah gaun biru tua yang tergantung di dalam kaca. Gadis itu menoleh, lalu bertanya dengan suara halus namun antusias, "Excuse me, this dress, did you make this?" Nada Jepangnya kental, namun cara bicaranya penuh sopan santun. Selena menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan sambil menyeka telapak tangan di celemek lusuhnya. "Yes, I made it," jawabnya lirih, nyaris tak percaya bahwa ada yang benar-benar memperhatikan hasil kerjanya. "It's lovely. So simple, but beautiful." "How much?" tanya si turis, sambil mengambil dompet kecil dari tasnya.
Selena sempat terdiam. Ia tak pernah menyangka gaun itu akan diminati. Ia menjahitnya bukan untuk dijual, melainkan sebagai cara menyambung kembali semangat yang sempat tercerai. Setelah berpikir singkat, ia menyebut harga yang dirasa cukup untuk membeli kain baru dan makan 2 hari ke depan. Gadis itu tersenyum dan langsung mengangguk, lalu bertanya, "Can you make two more? Different colors?" Selena tak bisa langsung menjawab. Tenggorokannya tercekat. Ia hanya bisa mengangguk pelan, kemudian berjanji akan menyelesaikannya dalam 3 hari. Si turis tersenyum lebar dan segera mengambil foto gaun itu. "I'll share it on Instagram. My followers adore handmade clothes," katanya ceria, sebelum melangkah keluar, meninggalkan udara toko yang kini terasa penuh kemungkinan. Malam-malam berikutnya, kamar kecil Selena kembali hidup oleh suara gesekan kain, deru napas tertahan, dan ketukan jarum yang menyusun mimpi. Ia menjahit 2 gaun baru, satu berwarna merah marun dengan pita manis di bagian pinggang, dan satu lagi krem sederhana, mengalir lembut dengan elegan. Tidurnya hanya 2 jam setiap malam, namun matanya tak lagi redup, ada nyala kecil yang tumbuh, menggantikan kecemasan dengan keberanian. Pesanan demi pesanan datang menyusul, 2 turis dari Jerman, lalu seorang ibu lokal yang melihat unggahan foto dan ingin dibuatkan gaun ulang tahun untuk putrinya. Dari situ, kabar tentang karyanya menyebar perlahan. Selena tidak lagi sekadar memperbaiki pakaian rusak. Kini ia menciptakan sesuatu dari nol, hasil karya penuh jiwa, sebuah tanda bahwa ia masih ada. Dengan uang yang dikumpulkannya sedikit demi sedikit, Selena menyewa sebuah ruangan mungil di lantai 2 toko buku tua di Rue de la Ferrerie. Tempat itu berdebu, catnya mengelupas, namun langit-langitnya tinggi dan cahaya pagi menyorot indah ke sudut tempat kerja. Ia membawa masuk mesin jahit tua, cermin kecil, dan selembar kain pastel yang dilipat rapi. Di jendela kacanya, ia tempelkan kertas putih bertuliskan, "Atelier Selena." Tulisan tangannya goyah, tidak sempurna, tapi setiap hurufnya mengandung harapan yang nyata. Ketika ia berdiri di depan kaca, menatap bayangannya sendiri, dengan rambut diikat seadanya dan wajah lelah tanpa sisa air mata, ia sadar, inilah momen ia menjahit kembali hidupnya, bukan demi siapapun, melainkan untuk dirinya sendiri. Dan di kedalaman hatinya, perlahan muncul rasa yang nyaris terlupakan, sebuah kebanggaan yang tulus, tenang, dan mengakar. Musim semi merayap masuk ke sudut-sudut kota Paris dengan harum bunga magnolia yang bermekaran di sepanjang trotoar. Di lantai 2 sebuah toko buku tua, jendela besar milik butik kecil milik Selena selalu terbuka lebar, membiarkan sinar pagi menyentuh meja kerjanya yang dipenuhi kain warna-warni, potongan sketsa acak, dan alat-alat jahit yang setia menunggu disentuh. Sudah 5 tahun berlalu sejak hari ketika ia duduk sendirian di bangku taman, tubuh menggigil, hati porak-poranda. Kini, ia tak lagi menjahit dengan kesedihan, tapi dengan impian yang telah tumbuh dan berakar. Gerakan tangannya semakin mahir, matanya terlatih mengenali karakter setiap jenis kain dan arah jatuhnya bahan di tubuh. Ia bukan lagi penjahit permak, ia kini seorang perancang. Selena memilih bahan dengan ketelitian tinggi, menyatukan warna dan tekstur sesuai musim, menyisipkan makna dalam setiap garis potongannya. Setiap pakaian yang lahir dari tangannya mengandung cerita tentang keteguhan, ketekunan, dan keberanian yang dibangun dalam diam. Ruangan butik yang dulunya sempit kini tak lagi cukup menampung minat pelanggan. Selena memperluas ruang ke lantai dasar, menambahkan meja kerja kedua dan beberapa kursi empuk untuk pelanggan yang ingin desain eksklusif. Suatu ketika, seorang editor dari majalah mode independen melihat rancangan gaunnya dipakai oleh seorang seniman muda dalam sebuah pameran seni. Tak lama kemudian, sebuah artikel terbit dengan judul mencolok, "Dari pinggiran kota ke panggung mode, Perjalanan Selena." Di dalamnya ada fotonya, berdiri di depan butik kecilnya, mengenakan celemek, tangan masih dilumuri sisa benang dan potongan kain. Namanya mulai mencuri perhatian. Undangan dari berbagai ajang mulai berdatangan, pertama dari festival mode lokal di kawasan Marais, kemudian dari komunitas desainer muda lintas negara. Ia hadir membawa karya-karya sederhana, namun menyentuh, gaun-gaun dengan siluet bersahaja dan detail halus hasil jahitan tangan. Selena jarang berbicara banyak saat diwawancara. Ia membiarkan rancangan-rancangannya yang menyampaikan segalanya. Pada malam perayaan tahun ke-5 butiknya, Selena duduk sendirian di ruang kerjanya. Di meja,
Bertumpuk ucapan terima kasih dari pelanggan dalam bentuk email dan surat cetak. Satu notifikasi baru muncul di layar, nama pengirimnya, Aldo. Ia hanya menatap sejenak, lalu menekan tombol hapus tanpa membuka pesan itu. Beberapa bulan sebelumnya, Aldo juga sempat meninggalkan pesan suara. Suaranya terdengar gemetar, menyiratkan penyesalan dan permintaan maaf yang terlambat. Selena sempat memutar pesan itu sekali, tapi kemudian langsung menghapusnya. Wajahnya tak menunjukkan kemarahan, tak ada amarah yang tertinggal. Hanya ketenangan, dengan senyum tipis yang menggantung di bibirnya. Terlambat, gumamnya pelan, bukan sebagai penolakan, tapi sebagai pengakuan jujur kepada dirinya sendiri bahwa masa lalu itu sudah tidak punya tempat lagi. Dari laci meja, ia mengeluarkan selembar kertas tua, salinan dokumen perceraian yang dulu dikirimkan Aldo. Ia menatapnya sebentar, lalu berjalan ke dapur kecil di belakang butik. Di sana, ia menyalakan korek api dan membakar surat itu perlahan. Lembaran kertas itu melengkung, menghitam, lalu menjadi abu yang terbang ringan bersama angin malam. Selena memperhatikan sisa api yang padam dengan tenang. Di kejauhan, Menara Eiffel berdiri megah seperti biasa. Tapi malam itu, menara itu bukan lagi lambang keterasingan, melainkan simbol dari kekuatan perjalanan yang telah ia jalani dan menangkan sendiri. Ia menarik napas panjang, kembali ke meja kerja, dan menyelesaikan desain gaun barunya, gaun putih bersih, dihiasi bordiran tangan berbentuk mawar mungil di bagian dada. Dan saat jarum kembali bergerak menembus kain, Selena merasa mantap, dirinya tak pernah benar-benar ditinggalkan. Ia hanya diberikan waktu untuk tumbuh, di tempat yang tak pernah orang bayangkan akan menjadi taman hidupnya. Sore itu, Jakarta diselimuti awan kelabu yang berat, seakan langit pun ikut memikul beban yang menghimpit keluarga Aldo. Di dalam rumah luas yang dulu megah, segalanya tampak lusuh. Marmer di lantai tak lagi berkilau, gorden bludru menjuntai lelah tanpa sentuhan perawatan, dan aroma dapur tak lagi menyambut dengan hangat seperti dulu. Di tengah ruang tamu yang hening, Aldo duduk terpuruk di sofa, kepalanya tertunduk dalam, tertutup oleh kedua tangan. Di depannya, berserakan surat-surat dari bank, peringatan keras soal cicilan yang menunggak, ancaman penyitaan, dan utang yang menumpuk akibat bisnis yang kandas di tengah jalan. Semua ini akibat keputusan kita sendiri, Bu, ucapnya pelan, nyaris tak terdengar. Di sisi ruangan, Bu Rizka duduk diam dalam kesunyian. Wajahnya kusam, mata membengkak karena terlalu sering menangis, rambut putihnya yang dulu rapi kini terlihat kusut dan tak terurus. Wanita yang dulu anggun, penuh wibawa, kini tampak ringkih, seolah tubuhnya dilipat oleh kesedihan yang tak terlihat. Tak ada lagi mobil mentereng di garasi, tak ada pesta mewah yang biasa dipamerkan ke teman-teman sosialita, tak ada lagi citra perempuan berkelas yang dulu begitu dijaga. Perempuan yang pernah dielu-elukan sebagai investor cerdas, dengan janji keuntungan dari properti luar negeri dan logam mulia, nyatanya hanya menggunakan nama Aldo sebagai tameng untuk menyamarkan aliran dana dari bisnis ilegal. Ketika semuanya terbongkar dan disita, ia lenyap begitu saja, menghilang bersama uang dan harapan, meninggalkan reruntuhan. Kita ini bodoh, Bu, suara Aldo mulai meninggi. Kita tega menyingkirkan Selena, cuma karena silau dengan janji-janji dari orang yang bahkan gak kita kenal sepenuhnya. Tak ada jawaban dari ibunya. Ia hanya terpaku menatap bingkai foto lama yang diletakkan di atas meja. Di dalamnya, tampak Selena tersenyum lebar sambil membawa nampan berisi teh. Foto itu dulu diam-diam ditempel Selena, agar rumah itu terasa lebih hidup, lebih bersahabat. Kini, potret itu seperti sisa bayangan dari masa lalu yang penuh hangat, namun telah mereka bakar sendiri. Waktu ibu sakit tipes, siapa yang masak bubur tiap pagi? Selena. Suara Aldo bergetar. Dia yang jagain ibu, yang ingetin saya minum obat, yang peluk saya diam-diam waktu proyek kantor hampir bangkrut. Dan kita malah buang dia, seolah dia nggak punya arti. Air matanya mulai jatuh, membasahi kerah kemeja yang lusuh. Ia menutup wajahnya dengan tangan, merasa bersalah sampai ke tulang. Ia sudah mencoba menghubungi Selena, lewat email, pesan singkat, bahkan mengirim surat ke alamat yang ia dapat dari temannya, Ira. Tapi tak satu pun dijawab. Semuanya sunyi. Ibu, saya nggak sanggup, bisiknya, seolah berbicara pada tembok dingin yang tak peduli. Tapi kali ini,
Bu Rizka mengangkat wajahnya dan berkata dengan suara serak, nyaris tak terdengar, namun sangat tegas. Kita pantas jatuh. Du. Ucapan itu menggantung di udara, berat dan menyakitkan. Dan di dalam rumah yang dulu menjadi lambang kemewahan, kini hanya tersisa keheningan, penyesalan, dan bayangan tentang seorang perempuan yang pernah mereka abaikan, perempuan yang ternyata tumbuh. Meski mereka coba kubur, dan kini berdiri lebih tegak dari kehancuran mereka sendiri. Ruang konferensi di lantai atas gedung kaca itu diterangi cahaya senja Paris yang menari di dinding putih bersih, menciptakan nuansa hangat namun tetap formal. Interiornya modern dan tertata apik, dihiasi katalog fashion eksklusif dari label ternama. Aroma kopi segar berpadu dengan wangi parfum mahal, menyatu dalam hembusan angin dari sistem pendingin ruangan yang nyaris tak terdengar. Di antara deretan kursi kulit yang rapi, duduk sekelompok investor dari Asia, sebagian dengan jas bermerek, raut wajah tegang, dan harapan besar. Mereka datang bukan hanya untuk melihat, tapi untuk menyelamatkan bisnis yang tengah tenggelam. Aldo duduk di barisan depan. Dasi birunya tak sempurna, miring karena tergesa. Di sampingnya, Bu Rizka tampak lebih renta dari sebelumnya. Riasannya rapi, tapi sorot matanya kosong, menandakan malam-malam yang dilalui tanpa tidur. Di tangan tuanya, selembar brosur bertuliskan, Maison Selena, bergetar halus. Mereka tak mengenal siapa pendiri brand itu, hanya tahu bahwa label ini sedang naik daun dan bisa jadi peluang terakhir untuk kembali berdiri. Ketika pintu kaca terbuka perlahan, ruangan mendadak hening. Sosok wanita masuk, posturnya tegak, langkahnya mantap dengan sepatu hak tinggi yang bergema pelan di lantai marmer. Rambutnya disanggul bersih, setelan krem membungkus tubuhnya dengan elegan. Di tangannya ada tablet dan folder presentasi. Ia melangkah tanpa ragu ke depan ruangan dan berdiri di sisi layar besar. Detik itu juga, dunia Aldo seperti terhenti. Wanita itu adalah Selena. Tak banyak berubah, namun ada sesuatu yang berbeda, tatapan matanya. Tegas, tenang, dan penuh wibawa. Bukan pesona fisik semata, melainkan aura seseorang yang telah ditempa kesulitan dan muncul lebih kuat. Aldo mendadak duduk lebih tegak, napasnya tercekat. Bu Rizka mematung. Tatapan Selena sempat menyapu mereka sejenak, tanpa ekspresi, lalu kembali menatap audiens. Terima kasih telah hadir di Maison Selena, ucapnya dengan suara jernih, tenang tapi berwibawa. Brand ini lahir dari ruang sempit di atas toko buku tua, berawal dari selembar kain dan keberanian. Kami percaya pakaian bukan hanya untuk dikenakan, tapi untuk menyuarakan jiwa, sebagai bentuk penyembuhan dan kekuatan. Kata demi kata menembus Aldo seperti duri. Jemarinya mencengkeram lutut, dan wajahnya kehilangan warna. Ia ingin berdiri, ingin memanggil nama itu sekali saja, tapi suaranya menghilang entah kemana. Selena melanjutkan dengan data yang solid, grafik penjualan, kerjasama dengan desainer kenamaan Eropa, ekspansi internasional, dan misi brand yang menekankan etika serta pemberdayaan perempuan. Saat presentasi berakhir, ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan. Beberapa investor maju untuk berjabat tangan, memberi pujian. Tapi Aldo tak beranjak. Napasnya tak teratur, kemejanya mulai basah oleh keringat. Di sampingnya, Bu Rizka menggenggam lengan putranya, seolah berpegangan pada sesuatu yang tersisa. Lalu Selena melangkah perlahan ke arah mereka. Senyumnya muncul samar. Bukan merendahkan, bukan menghina, hanya penuh ketenangan. Ia berdiri di depan dua wajah dari masa lalu yang kelam, lalu berkata lembut, "Selamat datang kembali ke tempat yang dulu kalian tinggalkan saya sendirian." Aldo membuka mulut, namun suara tak muncul. Bu Rizka hanya menunduk. Air matanya menetes satu persatu ke atas brosur yang kini hancur oleh air. Selena menatap mereka sejenak, mengangguk kecil, lalu berbalik dan melangkah pergi. Suasana kembali diam, tapi kali ini terasa berat, penuh sesal yang tak bisa diperbaiki. Sebelum keluar dari ruangan, Selena menoleh sekali lagi. Tatapannya dalam, tak ada kebencian, hanya kedewasaan yang lahir dari luka. Tak semua luka butuh balasan. Beberapa hanya butuh dibuktikan bahwa mereka bisa sembuh. 2 hari setelah presentasi itu, pertemuan yang tak terhindarkan akhirnya terjadi. Di lantai tertinggi gedung Maison Selena, ruangan kaca yang menghadap langit senja Paris terisi cahaya hangat yang masuk perlahan,
menyapu sofa bludru abu dan meja kayu walnut yang dihiasi vas berisi peoni putih segar. Selena duduk tegak, tangannya bersatu di atas lutut, wajahnya tenang namun penuh wibawa. Di hadapannya, Aldo tampak menyusut, bahunya jatuh, sementara Bu Rizka duduk di samping dengan wajah letih dan mata yang memerah karena menangis. "Selena, aku sadar betapa besar kesalahan kami." Suara Aldo terdengar serak dan terbata. "Sejak hari itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Saat kamu berdiri di depan kami, aku merasa seperti dihantam kenyataan yang selama ini aku hindari. Aku ingin memperbaikinya. Apapun, dari awal, asal kamu izinkan." Selena menatapnya lama tanpa bicara, lalu pandangannya beralih pada Bu Rizka, yang dengan gugup menyeka air mata menggunakan sapu tangan Brenda. "Selena, maafkan ibu buta waktu itu. Ibu cuma lihat apa yang gemerlap, dan melupakan yang tulus. Kamu perempuan yang baik, kamu layak dihargai. Tolong, maafkan kami." Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara lembut AC dan detak jam dinding yang menemani percakapan berat itu. Selena menarik napas panjang sebelum akhirnya bersuara. Nada suaranya tenang, tapi terasa tajam di dada. "Aku tidak pernah benar-benar meninggalkan rumah itu. Tapi kalian yang perlahan menutup pintu, menyingkirkan aku seolah aku tak pernah ada, seolah kehadiranku tak layak diperjuangkan." Ia menoleh pada Aldo, matanya menajam. "Yang kalian usir bukan sekadar sosokku, tapi rasa percaya, rasa aman, dan harga diriku yang aku bawa ketika pergi." Aldo terdiam. Kedua tangannya saling menggenggam, tubuhnya sedikit gemetar. "Aku cuma minta satu hal, Selena. Aku ingin kamu tahu aku menyesal. Dan kalau ada sedikit ruang, aku mohon, beri aku kesempatan." Selena mengangkat sudut bibirnya, menyunggingkan senyum yang tenang tapi jelas datang dari luka yang sudah melewati masa perihnya. "Dunia yang aku miliki sekarang tidak datang dari pemberian. Aku membangunnya, sendirian, dengan tangan yang pernah kalian lepaskan, dengan air mata dan kejatuhan yang aku ubah jadi pondasi. Dan tempat ini, Aldo, bukan tempat bagi mereka yang hanya datang saat segalanya telah hilang." Tangis Bu Rizka makin terdengar lirih, memohon tanpa kata. Tapi Selena berdiri pelan, membetulkan jas kremnya, lalu menatap keduanya dengan pandangan akhir yang begitu dalam hingga sulit dihapus dari ingatan. "Maaf," ucapnya, nyaris seperti bisikan. "Tapi kalian bukan bagian dari ruang hidupku lagi." Ia melangkah menuju pintu. Suara hak sepatunya berdetak pelan namun pasti di lantai kayu yang bergema. Tak ada isyarat bahwa ia akan menoleh. Tak ada niat untuk kembali. Dan ketika pintu kaca tertutup rapat di belakangnya, hanya kesunyian yang tersisa, meninggalkan Aldo dan ibunya dalam ruangan yang kini terasa lebih beku dari udara di luar jendela Paris. Langit malam menutupi Paris dengan kelembutan yang nyaris suci. Warna biru gelap menyelimuti atap-atap kota, sementara bintang-bintang tersembunyi malu-malu di balik cahaya lampu jalan yang menyebar keemasan. Di balkon kecil lantai 3 butik miliknya, Selena berdiri sendiri, dibungkus hangat sweater rajut warna krem yang jatuh longgar di bahunya. Angin malam menerpa rambutnya yang tergerai lepas, membawa harum mentega dari roti croissant yang baru keluar dari oven, bercampur wangi bunga kastanye yang tumbuh liar di ujung jalan. Tangannya menggenggam sebuah tiket pesawat tua, sudut-sudutnya telah usang dan sedikit sobek. Tulisan, Jakarta, masih terbaca samar di pojok kiri atas, meski warnanya mulai pudar. Ia menatapnya lama, jari-jarinya sedikit bergetar bukan karena dingin, tapi karena kilas balik yang menyerbu tanpa ampun. Malam ketika ia mendarat di Paris dengan mata sembab dan napas berat. Saat itu, tiket ini adalah satu-satunya harapan untuk pulang jika semua gagal. Namun bertahun-tahun berlalu, ia tak pernah benar-benar mencarinya kembali. Hingga malam ini, ia mendekat ke meja kecil di balkon, di mana lilin kecil berkelip dalam mangkuk kaca. Perlahan, Selena mendekatkan tiket itu ke nyala api. Kertas itu mulai hangus. Sudutnya menjadi abu, beterbangan pelan ditiup angin kota. "Tempat ini bukan buangan," bisiknya pada dirinya sendiri, dengan senyum tenang yang baru tumbuh setelah luka-luka sembuh. "Tempat ini adalah tempat aku bangkit." Suara langkah terdengar dari dalam ruangan. Seorang pria muda muncul, rambut ikalnya sedikit acak, kemeja putihnya tergulung sampai siku, dan di tangannya ada 2 cangkir teh hangat. "David,"
Sosok yang sejak awal hadir tanpa banyak tanya. Ia tidak pernah memaksa Selena membuka luka lamanya, tapi berjalan bersamanya satu demi satu, dari proyek kecil hingga keberhasilan yang tak pernah ia bayangkan. Tanpa berkata, David mengulurkan tangannya. Selena menoleh, dan dalam diam, menyambut uluran itu. Telapak tangannya hangat, tenang, seperti tanah yang tak goyah meski hujan mengguyur. Tidak ada janji manis, tidak pula janji abadi. Tapi cukup untuk meyakinkan bahwa dia tidak lagi sendiri. Di bawah balkon, langkah kaki para pelancong dan tawa anak-anak melengkapi suasana malam. Lampu butik bertuliskan, Maison Selena, masih menyala, cahayanya terpantul di kaca-kaca jendela, menghidupkan ruang kecil itu seperti pelukan. Selena memejamkan mata sejenak, membiarkan damai menyelinap perlahan ke dalam dadanya. Malam itu, ia tahu satu hal yang pasti, masa lalu miliknya sudah ia kubur dengan benar. Bukan untuk dihapus, tapi sebagai batu pijakan menuju siapa dirinya sekarang. Dan yang paling penting, tidak ada lagi alasan untuk menoleh ke belakang. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.